saya hormati, tujuan dari pembawaan doa maupun persembahan-persembahan, terutama persembahan-persembahan yang berupa makanan-makanan, karena kita memenuhi kebutuhan dari leluhur di alam sana. Seseorang meninggal dalam teori Buddhis itu akan terlahir di antara 31 alam kehidupan. Karena ikatan-ikatan karma seseorang, bisa juga orang tua kita itu akan masuk dalam keluarga kita lagi sebagai cucu maupun cicit nantinya apabila ikatan itu masih kuat. Namun di samping terlahir sebagai manusia lagi, ada juga yang kurang menguntungkan di alam kelaparan, ya tentunya sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang diperbuat seseorang. Tujuan dari pelimpahan jasa dan yang menerima pelimpahan jasa dalam teori Buddhis itu mereka-mereka yang terlahir di alam kelaparan, ya hantu kelaparan atau peta kelaparan, yaitu para datu pajimika peta dalam teorinya ini. Inilah yang siap menerima ya persembahan makanan yang hari ini kita persembahkan. Bagaimana kalau tidak terlahir di salah satu alam kehidupan atau para datu pajimika peta leluhur kita? Apakah ada yang mendapatkan manfaat? Tetap ada. Dalam mereretan kelahiran, banyak kelahiran pasti ada. Leluhur kita tidak pernah kosong di alam-alam penderitaan. Itulah yang akan menerima manfaat dari pelimpahan jasa. Karena kita tidak tahu secara pasti kelahiran seseorang itu, maka pelimpahan jasa itu diperlukan. Kalau tahu leluhur kita itu sudah masuk surga atau mencapai pembebasan, dan tidak perlu. Karena kita tidak tahu, maka doa itu sebuah antisipasi, sebuah berjaga-jaga kalau leluhur kita telah di alam penderitaan atau alam yang masih membutuhkan pelimpahan jasa dari kita. Yaitu tujuan dari pelimpahan jasa adalah memenuhi kebutuhan dari leluhur kita yang terlahir di alam penderitaan. Kemudian yang kedua, kita ingin membuat bahagia. Ya, bahagianya seperti apa? Setelah saya tinggal sekian lama atau beberapa hari, ternyata anakku, keturunanku tetap memberikan perhatian kepadaku. Itu akan membentuk kondisi arwah itu bahagia. Dengan kondisi bahagia itulah yang mendukungnya dengan karma baiknya sendiri ini akan mendukungnya terlahirnya di alam-alam bahagia. Kemudian tujuan yang ketiga, kita memberi persembahan maupun membaca doa ini sebagai ungkapan bakti dan hormat. Waktu dan kesempatan kita tidaklah akan mencukupi untuk berbakti kepada orang tua kita. Bisa kita bayangkan orang tua kita atau mereka yang sudah menjadi orang tua, ya, kita akan sepenuhnya 100% berpikir untuk kebahagiaan anak-anaknya. Cuma anak-anak tidak tahu, ya, karena belum pernah menjadi orang tua. Kalau sudah tahu, sepenuhnya orang tua itu berpikir dari bangun tidur mau tidur lagi, yang berpikir untuk kebahagiaan anak-anaknya. Maka kesempatan bagi kita, sekalipun orang tua telah tiada, memberikan baktinya, yaitu memberikan doa dan persembahan. Kebajikan-kebajikan inilah yang akan kita terima dalam kelahiran-kelahiran yang akan datang. Kita menjadi anak yang berbakti. Apakah ada perbedaan anak yang berbakti dan tidak? Ada. Ditulis dalam kitab suci Sutra Bakti seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya menjadi salah satu faktor seseorang terlahirnya di alam bahagia nantinya. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini, mengadakan doa, mengadakan peringatan dan persajian makanan ini betul-betul berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang hari ini kita doakan segera terentaskan di alam penderitaan, menikmati kebahagiaan, dan bagi anak maupun keturunan yang
melakukan doa ini merasa lega dan puas karena telah bisa menunaikan kewajiban sebagai anak yang berbakti, yaitu mewariskan tradisi keluarga, memberikan doa dan pelimpahan jasa kepada leluhur yang telah meninggal. Sadu, sadu, sadu.